Oke, Sobat Edu Damkar, udah siap kan? Bagian 1 sampai dengan 4. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 5 dan seterusnya. Dan ini penting untuk pemadam kebakaran ataupun untuk petugas tanggap darurat lainnya. Oke, kita simak bagian berikutnya terkait dengan MSDS atau LDKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Edu Damkar, tentunya sebelumnya sudah lihat bagian yang pertama ya, yaitu terkait dengan MSDS, Material Safety Data Sheet atau lembar data keselamatan bahan. Nah, kita lanjut nih. Kemarin kita sudah bahas sesi bagian 1 sampai dengan bagian 4. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 5. Nah, bagian 5 itu apa? Yaitu bagian 5 itu adalah tata cara penanggulangan kebakaran. Oh, ternyata di bagian 5 ya, bukan 8 ya. Oke, ternyata di bagian 5 nih, yaitu tentang tata cara penanggulangan kebakaran. Nah, bagaimana nih MSDS ini menyajikan atau menginformasikan terkait dengan bahaya kebakaran? Yaitu akan merekomendasikan terkait dengan penanganan api ataupun bahan untuk memadamkan kebakaran yang sesuai. Nah, kemudian di dalam bagian 5 ini kita bisa lihat apa saja yang menjadi media pemadaman yang cocok. Di situ ada instruksi atau rekomendasi alat pemadam api yang sesuai, yang juga tidak sesuai. Nah, contohnya kita masih menggunakan MSDS-nya Pertamina Lubrikan. Nah, kita bisa lihat di sini ada media pemadaman yang cocok, yaitu air atau foam ataupun dry chemical. Nah, prosedur pemadaman kebakarannya seperti apa? Ya, kalau yang dry chemical, semprotkan pada pangkal api searah dengan angin. Nah, searah dengan angin. Contohnya seperti itu. Foam atau busa, bila dalam satu wadah, semprotkan busa pada dinding bagian dalam, jangan pada cairan yang terbakar. Searah dengan angin, dan bila hanya suatu ceceran, semprotkan pada pangkal api sampai semua terselimuti searah dengan angin. Jangan membuang sisa tumpahan ke dalam saluran air, selokan atau lokasi sumber air bersih atau air minum. Nah, kemudian di sini juga disebutkan alat pelindung khusus, yaitu untuk kejadian kebakaran pada area tertutup, operator pemadam kebakaran harus menggunakan SCBA. Nah, ada nggak bahaya ledakan dan kebakaran lainnya? Tidak ada. Titik nyalanya berapa derajat? 237 derajat Celcius. Kemudian dekomposisi bahan berbahayanya itu tidak diuji. Nah, ini merupakan bagian 5, yaitu bagian terkait dengan identifikasi ataupun cara melakukan penanggulangan kebakaran. Nah, ini saran-saran ini adalah juga penting untuk apa? Untuk bisa diberikan informasi kepada para penggunanya. Nah, ini di sini MSDS-nya di bagian kelima. Oke, jelas ya. Jadi pentingnya MSDS itu untuk petugas pemadam kebakaran. Jadi nggak main semprot, main madamin atau main siram dan lain sebagainya. Nah, ini penting. Nah, berikutnya adalah bagian keenam. Bagian keenam itu apa? Yaitu tindakan pelepasan yang tidak disengaja. Ya, tindakan pelepasan ini maksudnya bahasanya memang seperti itu ya. Tindakan pelepasan itu apa? Yaitu misalnya tercecer, kemudian tumpahan, kebocoran dan lain sebagainya. Artinya lepas ke lingkungan. Nah, ini untuk apa? Untuk bagaimana penanganan hal-hal tersebut. Kalau tumpah seperti apa, kalau ada ceceran seperti apa, ini harus juga dilihat. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana peringatan personil seperti pemindahan sumber panas atau penyediaan ventilasi yang cukup serta alat pelindung diri untuk mencegah kontaminasi kepada kulit, mata ataupun baju. Nah, ini ada cara-caranya. Contohnya pencegahan terhadap personal, yaitu jauhkan dari sumber api, hindari kontak langsung dengan kulit, mata atau pakaian dan lain sebagainya. Prosedur gawat darurat termasuk instruksi evakuasi, konsultasi kepada ahli jika dibutuhkan, dan baju pelindung yang cocok. Contohnya adalah pencegahan terhadap lingkungan. Cegahlah tumpahan agar tidak masuk ke dalam selokan, saluran pembuangan limbah, serta ke dalam tanah. Kemudian juga metode atau material yang sesuai sebagai penahan pencemaran, misalnya dengan menutup saluran air dan menutup drum. Nah, contohnya, laporkan terjadi tumpahan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditentukan. Jika terjadi tumpahan diperkirakan dapat memasuki saluran air ataupun daerah aliran sungai, segera laporkan kepada petugas yang berwenang. Kemudian juga ada prosedur pembersihan, misalnya teknik yang sesuai dengan untuk netralisasinya seperti apa, dekontaminasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh, lakukan pengendalian tumpahan minyak dengan oil spill kit
absorben, serbuk gergaji, sorben pada sorben pad ataupun pillow dan lain-lain, dan juga bahan penghambat kebakaran lainnya. Bersihkan dan buanglah material hasil daripada pembersihan pada tempat pembuangan yang telah ditentukan. Ini contoh MSDS dari Pertamina Lubrikan. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana detailnya setiap komponen atau setiap bagian daripada MSDS tersebut menjelaskan bagaimana penanganan apabila terjadi suatu kondisi yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya adalah bagian yang ketujuh, yaitu apa? Yaitu penanganan dan penyimpanan. Bagian MSDS ini menyediakan panduan untuk menangani dan menyimpan material secara aman. Nah, ini juga dijelaskan bagaimana penanganan dan juga penyimpanannya, itu juga dijelaskan. Nggak bisa penanganannya sembarangan, penyimpanannya juga sembarangan. Nah, rekomendasi kondisi untuk penyimpanan termasuk peringatan terhadap zat kimia yang tidak kompatibel. Seharusnya terdapat rekomendasi juga terdapat persyaratan spesifik untuk area penyimpanan seperti persyaratan ventilasi. Nah, contoh seperti ini di Pertamina Lubrikan. Penanganan dan penyimpanannya jangan disimpan pada wadah yang terbuka atau wadah tanpa label. Ya pokoknya di drum aja gitu ya, nggak ada labelnya, kemudian terbuka gitu kan. Jauhkan dari bahan oksidator, yaitu bahan yang bisa menghasilkan oksigen, menambah besarnya kebakaran karena akan menghasilkan oksigen. Bahan sumber panas atau bahan yang mudah terbakar. Temperatur penyimpanannya 0 sampai dengan 50 derajat Celcius. Penanganannya gimana? Jangan terkena mata, kulit atau pakaian. Lihat bagian 8. Nah, setelah ini nih kita akan bahas bagian 8 untuk saran penggunaan alat pelindung diri pada saat menangani produk ini. Jangan terhirup uap dari material panas cuci setelah dipakai, hindari tumpahan. Nah, ini adalah bagian daripada penanganan ataupun pencegahannya seperti apa. Sehingga ketika tindakan pencegahan tadi dilakukan secara aman, sarannya seperti apa? Kemudian makan minumnya itu bagaimana? Ini adalah bagian daripada bagian nomor 7 ya, penanganan terhadap bagian daripada bahan tersebut, penanganan dan juga penyimpanan. Nah, selanjutnya adalah bagian yang ke-8. Nah, bagian yang ke-8 yaitu tentang tata pengendalian pajanan ataupun perlindungan personal. Nah, pada bagian MSDS ini menunjukkan batas pajanan atau exposure limitnya itu seperti apa. Kemudian teknik pengendaliannya itu bagaimana? Kemudian alat pelindung diri yang dapat digunakan itu seperti apa untuk mengurangi pajanan tersebut atau paparan tersebut. Nah, ini bisa kita lihat di sini dijelaskan bagaimana alat pelindung diri yang digunakan. Nah, contoh pengendalian teknis yang sesuai, misalkan dibutuhkan lokal ventilasi atau hanya boleh digunakan dalam sistem yang tertutup. Contohnya ini, seperti ini ventilasi. Secara umum tidak diperlukan ketentuan khusus untuk pengaturan ventilasi pada keadaan biasa. Tapi ada beberapa bahan yang ventilasinya harus khusus. Harus ada exhaustnya, harus sirkulasinya bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian juga rekomendasi terhadap jenis alat pelindung diri yang dibutuhkan. Persyaratan khusus terhadap alat pelindung diri, misalnya tipe material, kemudian sarung tangannya berupa seperti apa atau seperti apa. Nah, contohnya ini pelindung pernapasan, tidak diperlukan ketentuan khusus pada keadaan biasa. Pada mata, gunakan alat pelindung mata, yaitu kacamata Google ataupun face shield, itu untuk menangani material jika memang material tersebut dipanaskan. Jadi kondisi tertentu. Ya, karena bahaya terkait dengan bahaya uap. Nah, itu adalah bagian yang nomor 8. Penting kan buat para yang menghandle atau menangani bahan kimia tersebut. Terutama kita juga nih sebagai seorang pemadam kebakaran. Bisa jadi ketika terjadi kebakaran kemudian bahan tersebut mulai terpanaskan, maka APD apa yang sesuai untuk bahan kimia tersebut. Oke, kita sampai di bagian 8 terlebih dahulu. Nanti kita lanjut ke video berikutnya, yaitu bagian yang 9 daripada MSDS. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.